Baik, saudara, kembali lagi bersama saya di Oloan King Channel. Apa kabar dengan kalian? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan berada di lindungan Yang Maha Kuasa. Seperti biasa, saudara, kita kembali membahas tentang kasus Subang ya. Di mana kasus Subang hari ini, polisi tak langsung percaya ya keterangan Danu setelah serahkan diri dalam kasus Subang Ibu Tuti dan Amalia. Di mana kesaksian Danu memberikan spirit dan energi baru untuk penyidik mengungkap kasus Subang terkait hilangnya nyawa ibu dan anak di Subang, Jawa Barat. Hal tersebut diungkapkan Dirkrimum Polda Jabar Kombes Pol Surawan dalam wawancara eksklusif ya bersama awak media atau Tribun Jabar ya saudara-saudara. Nah, lalu Kombes Pol Surawan mengatakan, itu dikatakan Pak Surawan, pada saat Danu itu mau memberikan keterangan kasus ini, tentu kita menjadi lebih semangat lagi. Ini jadi energi baru. Nah, lalu Pak Surawan mengatakan lagi, pihaknya saat itu tak langsung percaya keterangan Danu tersebut. Hanya saja, katanya, atau kata Kombes Pol Surawan, pihaknya sudah jauh-jauh hari mengantongi nama Danu sebagai salah satu tersangka. Kombes Pol Surawan mengungkapkan juga upaya penyidik setelah Danu memberikan pengakuan tersebut. Nah, dalam kasus Subang ini, olah TKP juga sudah berkali-kali dilakukan ya saudara-saudara. Sebanyak 121 orang diperiksa sebagai saksi dan 261 alat bukti dikumpulkan. Polisi juga sudah mengotopsi jenazah hingga 2 kali. Bahkan Polda Jabar yang mengambil alih kasus Subang dari Polres Subang mengeluarkan sketsa wajah pelaku pembunuhan. Namun polisi mengalami kebuntuan untuk menetapkan tersangka kasus Subang tersebut. Nah, setelah 2 tahun berlalu, Polda Jabar barulah menetapkan 5 tersangka pembunuhan ibu dan anak di Subang, Jawa Barat atau Ibu Tuti dan Amalia. Di mana penetapan tersangka ini setelah Danu, keponakan korban Tuti mendatangi Polda Jabar dan memberikan keterangan keterlibatannya dalam kasus Subang tersebut. Dia juga berkicau tentang orang-orang yang terlibat dalam kasus Subang ini ya. Di mana berbekal hasil penyelidikan dan keterangan Danu, polisi menetapkan 5 orang tersangka. Nah, lalu Kombes Pol Surawan mengatakan lagi bahwa penyidik juga melakukan upaya pendekatan psikologis terhadap Ram Danu alias Danu. Setelah pemeriksaan Danu mengaku terlibat, ternyata Danu sampai dibawa penyidik Polda Jabar menemui keluarganya yang juga keluarga korban Tuti Suartini dan Amalia Mustika Ratu. Di mana Pak Surawan mengatakan, beberapa waktu setelah kita lakukan pemeriksaan di sini, kita bawa Danu ke keluarganya juga. Lalu dia mengatakan lagi, Kombes Pol Surawan, pihaknya sengaja mempertemukan Danu dengan keluarganya agar mendapatkan dukungan secara moral dan psikologis. Kita bawa dia ke Subang, kita biarkan Danu bicara dengan keluarganya supaya lebih terbuka lagi. Lanjut Pak Surawan. Bukan hanya itu, bahkan Danu juga dibawa penyidik langsung ke TKP pada tengah malam. Rupanya ada alasan dibalik penyidik membawa Danu langsung ke TKP di tengah malam ya. Jadi penyidik juga ada alasan bahwa ternyata hal itu sebagai upaya pendekatan psikologis agar Danu menceritakan malam kejadian pembunuhan Tuti Suartini dan Amalia Mustika Ratu di TKP tersebut. Jam setengah 12 malam kita ke TKP dengan Danu, disitulah kita bangkitkan kembali psikologisnya, kata Pak Surawan. Lalu Pak Surawan menceritakan Danu dibawa ke TKP tersebut disesuaikan dengan waktu kejadian. Nah, saat itu Danu dibawa ke TKP tersebut, kata Kombes Surawan, reaksi Danu sempat mengalami guncangan psikologis. Ia sempat mengong. Ada reaksi yang berbeda dari raut mukanya. Kata Pak Surawan, Danu emosional saat ditanya harapan ingin kasus Subang segera terungkap.
Dengan pendekatan tersebut, penyidik mulai mengorek keterangan Danu secara langsung di TKP soal pembunuhan tersebut. Nah, bahkan saudara, dari hal tersebut, penyidik akhirnya kembali menemukan barang bukti yang ternyata masih ada di TKP. Salah satunya keterangan dan petunjuk yang diberikan Danu saat membersihkan darah di TKP ya. Nah, Danu pun akhirnya mengungkap salah satu barang bukti pembunuhan Tuti dan Amalia, yaitu sebuah ember warna biru ya. Itu sudah tidak asing lagi bagi kita saudara-saudara di kasus Subang, yang sempat dicurigai oleh penyidik juga. Nah, setelah diinterogasi ulang, akhirnya Danu mengungkap eksekusi Tuti dilakukan di ruang tengah. Iya. Bukti Mimin CS terlibat pembunuhan ibu dan anak di Subang ternyata bukan dari bercak darah. Rupanya bukan hanya Danu saja yang melihat Mimin, Arigi, dan Abi di lokasi pembunuhan Tuti Suartini dan Amalia Mustika Ratu. Namun begitu, Mimin CS hingga kini masih bersikukuh ya, tak terlibat pembunuhan Tuti dan Amel. Ketiganya bahkan mengajukan pra-peradilan atas status tersangka kasus Subang. Nah, lalu Pak Surawan mengatakan bukti yang dimiliki penyidik sudah cukup untuk menetapkan Mimin, Arigi, dan Abi Aulia sebagai tersangka kasus Subang, di mana Danu bersaksi, Arigi dan Abi bersamanya turut menyaksikan ketika Yosep cekcok dengan Ibu Tuti Suhartini. Selain itu, Danu mengaku melihat Arigi membacok Tuti ya. Setelahnya, Arigi dan Danu memegangi tangan Amel saat Yosep memukul memakai stick golf. Lalu kata Kombes Surawan lagi, bukan hanya Danu yang melihat keberadaan Mimin, Arigi, dan Abi Aulia di tempat kejadian perkara atau TKP kasus Subang. Ia menekankan penyidik kasus Subang hanya menunggu waktu untuk menahan 3 tersangka ini, sambil menunggu tambahan keterangan lain supaya kita bisa menahan mereka. Sementara pengacara Mimin CS, yaitu Pak Roman Hidayat, mengatakan penyidik kasus Subang tidak menunjukkan 2 alat bukti atas penetapan tersangka terhadap 3 kliennya. Iya, baik saudara-saudara, sampai sini dulu pertemuan kita di kasus Subang, di mana tentang Ibu Tuti Suartini dan Amalia Mustika Ratu. Terima kasih buat kalian dimanapun kalian berada. Terima kasih sudah support aku di channel ini, sudah dukung aku di channel ini. Jangan lupa di like, berikan komentar kalian di bawah, dan please share video ini dan subscribe dan nyalakan loncengnya. Terima kasih.